Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Baik, pada sore hari ini kita masuk ke dalam satu tema yang baru berkaitan dengan di dalam Kristus yang jauh itu dibawa mendekat. Yang tadinya bukan disebut sebagai umat Allah, sekarang disebut sebagai umat Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Tamar yang diambil dari kitab Kejadian pasal 38 dan Matius pasal yang pertama. Kita akan baca beberapa ayatnya di dalam Kejadian 38 dan Matius pasal yang pertama. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah yang menyertai hati dan pikiran kami dan yang memungkinkan kami yang tidak layak, kami yang adalah jauh dari tangan Tuhan sendiri karena kami orang berdosa, telah ditarik untuk mendekat kepada Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam karya penebusan Kristus. Karena itu kami berdoa biarlah Allah di sorga memimpin kami lagi pada sore hari ini. Buat kami memahami kebenaran firman-Mu, tetapi lebih daripada itu cinta kasih Kristus yang menarik yang jauh mendekat kepada Engkau, yang menjadikan orang yang bukan umat Tuhan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kejadian pasal 38. Kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20, kemudian kita loncat ke ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20 lebih dahulu secara bergantian. Saya lebih dahulu. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan hubungannya berluang supaya ia memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Sheila itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan dia mati seperti kedua kakaknya itu, maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Sua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk menjadi istrinya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya, perempuan itu mengandung daripadanya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Kemudian Bapak Ibu lanjut ke ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu lebih dahulu ayat 23. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar.
kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang punya barang gila akan mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang punya cap kerai serta talun dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Jika anak itu menarikkan anaknya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menebus keluar, maka anak itu bernama Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zera. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ini adalah bagian firman yang Bapak Ibu sudah sangat familiar. Namun saya mau ajak kita lihat tentang siapakah itu Tamar. Bagaimana Allah memimpin dia untuk membawa seorang yang bukan umat Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan ketika dia memimpin seseorang untuk masuk menjadi umat kepunyaannya, jalan yang dilewati itu penuh dengan lika-liku. Jalan yang dilewati itu adalah jalan yang tidak mulus. Ada kejatuhan di dalamnya. Tetapi sekalipun demikian, kasih karunia Allah melampaui daripada keberdosaan manusia, melampaui daripada kejatuhan yang terjadi atas kehidupan daripada Tamar. Nah, mari kita lihat lebih dahulu. Tamar adalah perempuan Kanaan. Kita tahu bahwa dia dari latar belakang Kanaan. Itu sebabnya saya katakan ini jauh nih. Jauh karena tidak ada relasi dengan Allah yang adalah juru selamat dan yang mengikat perjanjian dengan umat kepunyaannya. Tamar adalah perempuan Kanaan dan nama Tamar itu berarti pohon kurma. Bapak Ibu tahu pohon kurma ya? Biasa kita makan buah kurma ya dari tanah Arab atau tanah Palestina ya. Pohon kurma itu adalah simbol keindahan. Simbol kesuburan. Itu arti dari nama Tamar. Tetapi juga sangat mungkin Tamar itu adalah seorang yang memang refleksi kehidupannya itu sama seperti arti namanya. Nah, kalau kita lihat hal ini maka itu tampak sekali di dalam bagaimana dia bereaksi terhadap sikap Yehuda, bapak mertuanya itu yang tidak setia, itu yang memperlakukan ketidakadilan terhadap Tamar. Di sini kita bisa lihat keindahan karakter daripada Tamar dan bahkan kesuburan yang Allah berikan kepada Tamar walaupun sekali lagi jalan yang dilewatinya tidak begitu indah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam aspek yang merupakan 3 hal. Yang pertama kita lihat bahwa Tamar adalah seorang wanita yang menuntut keadilan. Yang kedua, Tamar adalah seorang yang setia, beriman kepada Allah Yahweh. Dan yang ketiga adalah kita lihat mengenai kejatuhan Tamar ya. Dan pemulihan bagi kehidupan daripada Tamar. 3 aspek ini yang kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Tamar. Mari kita mulai dengan hal yang pertama yaitu Tamar seorang yang menuntut keadilan. Kenapa hal ini dilakukan oleh Tamar? Kita tahu mengenai tipu muslihat daripada Yehuda. Jadi sebelum kita memiliki satu cara pandang yang negatif terhadap Tamar, saya mau ajak kita lihat dulu, ini Yehuda, ini orang yang juga tipu muslihatnya tinggi sekali. Jadi Yehuda mewarisi dosa daripada papanya Yakub yang menipu. Ya. Dan kalau kita memperhatikan, Yakub punya keturunan menipu juga Yakub. Dalam kasus Yusuf misalnya. Dan sekarang Yehuda menipu menantunya dan dibalas nanti dengan penipuan oleh si menantu. Jadi kalau kita memperhatikan hal ini maka tuntutan keadilan terjadi ketika Tamar mengalami apa yang disebut dan ketidakadilan sebagai akibat dosa daripada papa mertua. Yang pada saat itu adalah kepala daripada seluruh rumah tangga. Kepala daripada seisi rumah.
Saya berapa kali sebutkan bahwa John Piper mengatakan bahwa jika terjadi kerusakan di dalam rumah tangga itu, maka PIC yang bertanggung jawab utama terhadap kondisi itu adalah kepala rumah tangga. Dan di dalam konteks ini adalah Yehuda penanggung jawab utamanya. Walaupun Er itu dinikahkan dengan Tamar, tetapi mereka masih tinggal di dalam konteks rumah yang bersama-sama dengan Yehuda. Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Er itu jahat dan kita tidak tahu persis kejahatan dari Er itu apa. Ya, sehingga Tuhan Allah membunuh mati daripada Er, kita tidak tahu itu. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sangat mungkin Er dibunuh mati oleh Tuhan sebagai juga peringatan terhadap Yehuda. Karena Yehuda adalah orang yang telah tidak setia kepada Tuhan. Nah, saya nggak bahas lebih banyak kenapakah Yehuda itu dianggap tidak setia oleh Tuhan. Ya, itu nanti kita bisa bahas jika ada waktu tertentu. Er, jahat. Kata jahat di situ dikatakan bahwa merujuk kepada naturnya Er itu sendiri. Kehidupannya Er yang dia tunjukkan kepada dalam relasi dengan Allah maupun dalam relasi dengan istri, dalam relasi dengan sesamanya. Sehingga kematian mendadak daripada Er adalah akibat penghukuman Allah tentu kepada Er sendiri yang punya dosa, tetapi juga sebagai peringatan kepada Yehuda yang tidak setia kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saya mau ajak kita lihat di sini. Yehuda tidak membentuk kehidupan keluarganya, tidak mengajar anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Padahal dia ada di tanah Kanaan. Dia adalah orang-orang yang terikat di dalam perjanjian kekal Allah. Tetapi dia sendiri tidak mengajarkan kepada anaknya. Contoh konkret, Er itu jahat. Jadi jahat, naturnya jahat, kehidupannya jahat. Ini bukan saja Er-nya memang itu jahat. Tetapi Er tidak dapat teladan hidup yang benar daripada papanya. Er tidak dapat pengajaran firman yang benar daripada papanya. Karena itu apa yang Tuhan Allah lakukan, kematian mendadak adalah hukuman bagi Er sekaligus juga hukuman bagi Yehuda. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya bisa lihat Onan. Onan juga dibunuh mati oleh Tuhan. Kita tahu bahwa dosa onani itu dari akar kata onan ini ya. Karena dia harusnya membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Ya. Kakak laki-lakinya Er melalui perkawinan Levirat. Ya, perkawinan ipar, kita tahu mengenai hal ini. Dan sudah menjadi tanggung jawab daripada Er untuk kemudian melanjutkan keturunan daripada keluarga tersebut. Yehuda akan kehilangan keturunan, keberlanjutan daripada generasinya jika tidak ada cucu yang lahir. Ya, itu sebabnya ketika Onan menolak untuk memasukkan maninya kepada Tamar, bukan saja ini adalah sikap egoisme, egosentris. Karena dia memikirkan bahwa keturunan itu bukan jadi milik dia tapi jadi milik kakaknya. Bukan cuma itu. Tetapi itu berarti Onan secara sengaja tidak ingin melanjutkan keturunan daripada keluarga Yehuda. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Ada anak yang tidak mau melanjutkan keturunan garis generasi daripada papanya sendiri. Itu berarti Bapak Ibu bisa lihat implikasinya. Bukan cuma egois. Tetapi tidak ada cinta kasih kepada papa. Tidak ada cinta kasih kepada kakaknya. Kenapa nggak ada cinta kasih? Karena sekali lagi, kepala keluarga Yehuda tidak memberikan kepada anak-anaknya contoh. Bagaimana mengasihi orang tua yang baik. Bagaimana kakak beradik saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka apa yang terjadi? Saling menyakiti satu dengan yang lain. Saling tidak menghormati satu dengan yang lain. Tidak peduli satu dengan yang lain. Itu terjadi di dalam keluarga patriark. Mengerikan. Jadi ini adalah sesuatu yang mengerikan. Onan bukan saja bersifat egois. Tetapi Onan adalah orang yang secara sengaja tidak mau keturunan Yehuda itu dilanjutkan. Ahli waris itu sengaja tidak dilanjutkan. Dan dengan demikian Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Itu berarti kita bisa katakan. Lebih lanjut seperti kata Matius ya. Yesus Kristus itu tidak diturunkan dari keturunan Yehuda. Gara-gara satu orang ini, Onan ini kurang ajar. Tuhan Allah bunuh mati dia ya. Kita tahu mengenai hal itu dan kita nggak usah bahas tentang dosa onani bagaimana. Yang ketiga adalah Shelah. Onan dan Shelah adalah 3 nama yang diberikan oleh istrinya Yehuda. Anak Shua. Ya. Jadi itu nama bukan dari Yehuda. Biasanya Bapak Ibu yang kasih nama, otoritas pemberi nama itu biasanya kepala keluarga. Nanti istri setuju. Contoh Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu ya.
Yang kasih nama Yohanes itu adalah Tuhan Allah kasih tahu sama Zakaria, Zakaria kasih tahu sama Elisabet. Begitu ya. Tapi kalau ini 3 anaknya, 3 anak laki-laki semua diberi nama oleh istri daripada Yehuda yang adalah perempuan Kanaan yang tidak kenal Allah, yang tidak kenal perjanjian kekal Allah. Lalu kasih nama anak-anaknya. Pantas anak-anaknya hidup tidak benar. Karena apa? Alkitab bilang, nama selalu berkaitan dengan 2 hal. Apa yang saya katakan waktu lalu, Bapak Ibu ingat ya? Pribadi dan karya. Anak itu identitasnya seperti apa dijelaskan dengan namanya. Anak itu karakternya seperti apa dijelaskan dengan namanya. Contoh kayak Nabal, memang bebal orangnya. Makanya namanya Nabal. Kayak begitu Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan ya. 3 orang anak diberi nama oleh perempuan Kanaan, istri daripada Yehuda. Dan Yehuda sebagai kepala keluarga pasif. Ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan kepada kita peranan daripada Yehuda yang mengkopi peranan daripada siapa? Yakub. Yang juga adalah kepala keluarga yang pasif. Tadi dia kopi papanya di dalam urusan penipuan, kemudian dia kopi papanya Yakub dalam urusan pasifnya sebagai kepala keluarga di dalam memimpin, mengarahkan anak istrinya di dalam kebenaran. Nah, maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa melihat bagaimana Yehuda ketika dia melakukan apa yang disebut dengan penipuan kepada Tamar, itu menjadi sesuatu yang dianggap normal saja, tetapi juga di saat yang sama Bapak Ibu dan saya lihat di situ ada motif kenapa dia tipu Tamar. Dia bilang apa? Jangan-jangan anakku Sela mati juga gara-gara Tamar. Apa yang terjadi di situ saudara? Objek dosa ya, pelaku dosa. Objek dosa dan subjek daripada dosa. Ini kan kalau kita bilang objek dosa, ini kan penipuan ya. Subjek dosanya itu adalah kita bilang Yehuda. Tapi Bapak Ibu dan saya lihat bahwa di balik penipuan ini ada motif terselubung. Motif itu adalah motif yang mencoba memindahkan subjek dosa bukan kepada Yehuda tetapi dipindahkan kepada siapa? Tamar. Dan dia menganggap Tamar adalah penyebab kematian daripada 2 anaknya. Tetapi di sini Yehuda tidak pernah sadar bahwa dia adalah orang yang menjadi penyebab seluruh kejatuhan daripada anak-anaknya, seluruh kejatuhan daripada rumah tangganya. Yehuda lempar dosa ke orang lain. Jangan-jangan nih gara-gara Tamar nih ya, anak saya dibunuh mati sama Tuhan. Dia nggak tahu gara-gara saya Tuhan Allah kasih mati 2 anak itu supaya tegur dia bertobat. Bapak Ibu pernah nggak ya, ada kasus di mana Tuhan Allah harus izinkan anak dibunuh mati. Anak diperlakukan secara tidak benar. Supaya apa? Supaya orang tua bertobat. Orang tua keras kepala, orang tua itu benar-benar degil hatinya. Sudah tidak lagi taat sama Tuhan Allah, tidak setia, Tuhan Allah pukul dia. Tapi pukulnya apa? Pakai anak. Tapi yang mengerikan adalah Tuhan Allah kasih mati 2 anaknya. Karena 2 anaknya memang jahat. Mengerikan ya. Ini saudara lihat Yehuda punya otak ini. Otak dosanya itu betul-betul dosa. Makanya ada penafsir yang bilang begini, dari semua anak-anak Yakub, sebenarnya yang paling berdosa itu Yehuda Bapak Ibu. Yang paling berdosa. Artinya yang lain juga berdosa sih. Tetapi yang paling kejatuhannya paling dalam itu Yehuda. Walaupun dalam hal ini Ruben juga punya dosa kan ya. Ruben punya dosa apa tuh yang dicatat? Dia menaiki petiduran daripada ayahnya ya. Meniduri gundik daripada ayahnya. Salah satu gundik ayahnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dan saya lihat di sini maka objek dosa, subjek dosa itu harus clear. Tetapi yang terjadi di sini seorang penafsir mengatakan bahwa interpretasi terhadap objek dosa, interpretasi terhadap subjek dosa itu ditentukan dari seberapa jauh pengenalan kita akan Allah. Makin kita kenal Allah, kita makin sadar diri kita berdosa. Makin kita kenal Allah, makin kita sadar Tuhan, sayalah yang menjadi penyebab dosa. Bukan orang lain, tetapi saya Tuhan, saya yang layak dihukum mati oleh Tuhan. Saya yang layak mendapatkan hukuman dari Tuhan karena saya yang berdosa. Maka sekali lagi, untuk mengidentifikasikan dosa itu di hadapan Tuhan dan mengidentifikasikan siapa penyebab dosa, harus di dalam relasi dengan Allah.
Maka John Calvin punya kalimat di dalam Institutio volume pertama. Orang yang gak kenal Allah, dia gak kenal dirinya dengan benar. Tapi barang siapa kenal Allah dengan benar, dia kenal dirinya dengan benar. Kenal diri dengan benar, kenal Allah juga dengan benar. Kenal diri sebagai orang berdosa dan kenal Allah sebagai Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia dalam Kristus. Nah, ini adalah hal yang kita bisa lihat di dalam konteks ini. Maka penipuan ini adalah, di balik ini ada aspek ketidakadilan. Kenapa tidak adil Bapak Ibu? Ketika dia bilang begini, nanti Sheila akan besar baru diberikan kepada kamu. Sebenarnya sudah dibuat ikatan perjanjian, tunangan dengan Sheila. Jadi kalimat itu bukan kalimat sekedar begitu saja. Mari kita lihat ayat 11b. Di dalam Kejadian pasal 38. Ya, mungkin saya baca dari ayat 11 bagian awal. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sheila itu besar. Nah, kalimat itu adalah kalimat yang menunjukkan sudah terjadi pertunangan antara Sheila dengan Tamar. Karena itu adalah bagian daripada perjanjian dalam perkawinan Levirat atau perkawinan ipar. Yang berarti hak daripada Tamar itu harus dilindungi. Hak daripada Tamar itu harus digenapi. Ya walaupun tadi saya katakan ada motif tersembunyi di dalam ayat yang ke-11b. Tetapi Bapak Ibu dan saya lihat di situ bahwa dalam hal ini Tamar itu benar. Walaupun dia orang Kanaan, dia tinggal di dalam keluarga Yehuda yang sama sekali tidak hidup takut akan Tuhan, walaupun Yehuda terikat di dalam perjanjian kekal dengan Allah. Tetapi sekali lagi Yehuda punya karakter, Yehuda punya tingkah laku hidup. Istrinya, anak-anaknya itu tidak jadi berkat bagi Tamar. Beda dengan Naomi, Elimelek dan kedua anak laki-lakinya. Walaupun mereka pergi ke negeri Moab, Elimelek belum bergumul benar-benar sama Tuhan, dia langsung ambil inisiatif pergi ke sana. Tetapi hidup mereka jadi berkat, jadi teladan. Makanya Rut bisa terpaut kepada Allah Israel. Tapi beda dengan Tamar. Tamar ada dalam keluarga yang tidak baik-baik saja. Dan ketika di sini dikatakan bahwa sudah terjadi pertunangan, sekali lagi, harusnya hak daripada Tamar dilindungi. Harusnya hak daripada Tamar digenapi atau dipenuhi. Disinilah titik yang saya katakan. Tamar menuntut keadilan. Tamar tidak mau diperlakukan secara tidak adil. Kenapa Bapak Ibu? Pada zaman itu kita tahu bahwa perempuan kalau janda itu kan sudah marginal. Janda nggak punya anak lagi. Tambah marginal dia. Sudah double marginal. Lalu disuruh pulang ke rumah papa mama. Triple marginal dia. Janda nggak punya anak disuruh pulang ke rumah papa mama, tunggu sampai Sheila besar. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai triple marginal. Berarti dia adalah orang yang dibiarkan ada di dalam proses penantian cukup lama. Kita nggak tahu pada waktu itu umurnya Sheila berapa. Tetapi rata-rata usia pada masa itu untuk menikah ada usia remaja sekitar 13, 14, 15 tahun. Jadi bisa saja Sheila pada saat itu usianya di bawah itu. Dan ketika dia sudah remaja seharusnya dia bisa menikah dengan Tamar. Tetapi kita nggak tahu juga Tamar pada saat itu usia berapa. Kalau dia sudah beda sekitar 10 tahun atau 6 tahun daripada Sheila kan cukup jauh ya. Dia lebih kakak jauh daripada Sheila. Nah, lepas daripada itu Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ada satu masa penantian yang tadi saya sebut sebagai triple marginal tadi. Dan di dalam triple marginal ini ada penantian yang waktunya itu tidak tentu. Tidak tentu durasi waktunya. Ini persoalan. Karena seharusnya yang memberikan penentuan durasi waktunya itu siapa saudara? Yehuda. Kembali lagi ini satu orang nih. Dia otak nih sebenarnya. Yang persoalan besar ini Yehuda. Yang harus kasih tahu bahwa Sheila kamu sekarang pergi nikah dengan istri kakakmu itu Yehuda.
Tetapi Yehuda tidak melakukan hal tersebut. Sehingga di sini kita menemukan bahwa hak Tamar untuk memiliki kehidupan yang baik. Hak Tamar untuk memiliki kehidupan yang normal. Sebagai seorang yang punya anak. Sebagai seorang yang nanti bisa membangun rumah tangganya bersama suaminya. Itu tidak dipedulikan. Jadi papanya, ini papa mertuanya egoisnya juga luar biasa. Dia bukan cuma melindungi Sheila. Tetapi dia melindungi dirinya sendiri juga. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya lihat, Onan egois, nah papanya itu egois juga. Pikir diri sendiri, gak pikir orang lain. Maka tindakan ini adalah sesuatu yang disebut dengan tindakan penipuan. Hak Tamar tidak dilindungi, tidak digenapi. Masa depan Tamar ya untuk kehidupan yang baik, kehidupan yang normal diabaikan. Triple marginal ini kan harusnya bisa dibuang kan ya. Harusnya bisa dibuang. Jika dia menikah dengan Sheila. Statusnya sebagai janda di dalam komunitas itu adalah sesuatu yang sekali lagi sangat-sangat menyedihkan. Apalagi dia disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Nah, di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Yehuda adalah seorang yang tidak setia sebenarnya. Versus kesetiaan Tamar. Di dalam penantian yang tidak pasti itu, justru Tamar menunjukkan karakter dia yang indah itu. Pohon korma yang indah itu. Dia menunjukkan kesetiaannya di tengah-tengah kondisi tidak diperlakukan secara adil. Bapak Ibu ini relasi mertua dan menantu ya. Bapak Ibu bisa temukan banyak sekali aspek-aspek ketidakadilan di dalam relasi ini. Bahkan orang tua, anak, suami, istri juga bisa terjadi. Tapi ini relasi mertua dan menantu. Aspek yang dikatakan ketidakjujuran, penipuan, pengambilan keuntungan, pemanfaatan, eksploitasi terhadap menantu dan lain sebagainya. Itu terjadi saudara. Kepada Tamar. Sehingga di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Tamar adalah seorang yang sungguh-sungguh belajar setia kepada perjanjian. Di dalam hal ini adalah perjanjian perkawinan Levirat. Mari kita mulai poin yang kedua. Sebelum saya masuk ke dalam kesetiaan Tamar, kita ingat di dalam apa yang Allah katakan di dalam Kejadian 15 ya. Di situ kan Tuhan bilang sama Abraham bahwa semua orang yang ada di tanah Kanaan dari berbagai macam suku yang ada di Kanaan itu harus dibasmi habis. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-15. Di situ kita baca dari ayat yang ke-18. Ayat 18, Kejadian 15. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu. Ini adalah nama-nama suku yang ada di dalam tanah Kanaan. Yang harus ditaklukkan oleh orang Israel ketika mereka mengalami eksodus. Dan kemudian tidak boleh membiarkan orang Kanaan itu hidup. Ya. Kalaupun ada yang hidup mereka harus dijadikan sebagai budak. Itu yang terjadi pada masanya Yosua. Tetapi prinsip ini menunjukkan kepada kita bahwa orang Kanaan adalah orang yang tidak masuk di dalam perjanjian kekal Allah yang diikatkan dengan Abraham. Ya. Tetapi sekali lagi kita lihat bagaimana seorang Tamar itu bisa setia. Dia tahu dari mana tentang perjanjian Allah dan bagaimana dia bisa setia. Saya kira ada beberapa aspek yang saudara dan saya lihat. Yang pertama ini adalah aspek komunitas. Komunitas itu adalah keluarga besarnya Yehuda. Kalau kita coba perbandingkan di dalam kejadian sebelumnya, kejadian pasal 37 ya, ketika Yehuda bersama dengan saudara-saudaranya menipu Yakub, itu kan mereka sudah stay ya di satu tempat yang ada di wilayah Kanaan. Dan kalau kita memperhatikan, Yakub, Ishak, Abraham adalah orang-orang kaya.
Mereka bukan orang miskin. Abraham itu bahkan ketika dia membebaskan Lot, kalau Bapak Ibu baca, waktu Lot itu ditangkap sebagai sandera, dia kerahkan jumlah orang ratusan. Maka Abraham itu adalah seorang umat Tuhan yang kaya raya. Saking kayanya, Lot juga punya begitu banyak ternak kan. Gak cukup tempat mereka itu. Karena begitu banyak, jadi harus pisah tempat. Jadi bagi saya, komunitas ini berkaitan dengan keluarga besar, nama baik ya, reputasi. Yang dimulai daripada Abraham. Reputasi itu bukan saja di dalam aspek kekayaan yang mereka punya. Itu terkenal Bapak Ibu. Tetapi juga berkat rohani. Abraham itu mendoakan Abimelek loh. Raja orang Filistin. Supaya punya anak. Jadi reputasi itu menjadi terkenal. Nama baik. Reputasi meliputi kekayaan. Tetapi juga meliputi kehidupan rohani. Kedua, Ishak. Ishak juga bukan orang miskin Bapak Ibu ya. Ishak itu pada masa waktu itu terjadi kelaparan ya. Ishak kan tidak diperintahkan Tuhan untuk ke Mesir. Dia pergi ke tanah Filistin. Lalu di Filistin Allah membuat Ishak kaya raya melampaui daripada orang-orang Filistin. Sampai Raja Filistin cemburu sama Ishak. Kok bisa kaya di tengah-tengah masa kelaparan? Ya, kok bisa begitu luar biasa punya sumber-sumber? Siapa itu yang kasih? Tuhan Allah. Jadi reputasi Tuhan Allah berikan. Yakub pulang dari Haran itu bukan sedikit. Dia punya properti. Kenapa dia keluar dari Haran Bapak Ibu? Anak-anak Laban cemburu kan ya? Karena ternyata harta daripada Yakub itu lebih banyak daripada hartanya Laban. Sampai dia mau kasih sama kakaknya Esau bilang gak usah, saya juga punya. Jadi tiga orang ini, patriark ini saudara, orang yang kaya raya tetapi juga punya reputasi yang baik sejak daripada Abraham. Karena itu, reputasi yang meliputi aspek fisik maupun aspek rohani daripada keluarganya Yehuda sangat mungkin sudah diketahui oleh orang-orang Kanaan termasuk Tamar. Termasuk Tamar. Kok kita bisa simpulkan demikian ya Bapak Ibu? Ambil contoh. Ketika Eksodus terjadi di wilayah Mesir. Penyeberangan Laut Teberau. Kok bisa Rahab yang di Kanaan tahu berita itu? Orang Moab, orang Amon tahu semua berita itu. Berita keluar, berita itu datang dari mulut ke mulut saudara. Cepat menyebar. Nah, hal yang sama terjadi sebelumnya. Reputasi ini sangat mungkin mempengaruhi cara pandang orang-orang zaman itu kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub termasuk Yehuda. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus pikir-pikir ya, yang sudah opung, apa reputasinya? Ada nggak yang ditinggalkan untuk anak cucu kita? Mungkin cucu kita kurang ajar kayak Yehuda. Tapi waktu mereka lihat, opungnya itu ternyata sintua dia ya. Dan ternyata pelayanannya luar biasa memberkati. Dia juga orang suka menolong dan seterusnya. Wah, mereka jadinya hormat sama opungnya. Ya kan? Walaupun cucunya mungkin kurang ajar kayak Yehuda. Begitu. Nah, ini yang disebut dengan cara Allah membawa Tamar sampai kepada iman sejati. Karena sekali lagi Yehuda tidak mengajarkan dengan benar di dalam keluarga itu. Yang kedua, saya kira hal yang menyebabkan Tamar itu setia, di sini ada aspek yang kita sebut sebagai aspek supranatural yang berkaitan dengan perjanjian kekal Allah. Yang Allah ikatkan dengan Abraham. Kenapa Abraham itu datang ke tanah Kanaan? Karena mereka mendapatkan perjanjian kekal Allah. Allah yang panggil dia keluar dari Ur Kasdim untuk masuk ke tanah Kanaan. Sampai dengan zamannya Yakub, perjanjian kekal Allah ini tetap berlaku. Maka bagi saya, kenapa dia setia? Karena dia melihat keluarga ini sampai bisa begini, reputasinya kayak begini. Karena ada sesuatu yang kita sebut sebagai faktor X, supranatural. Perjanjian kekal Allah. Dan itu sebabnya ketika Tamar disuruh pulang ke rumah papa mamanya, sebenarnya Tamar punya potensi. Ada dua pilihan. Pilihannya dia tunggu Sheila, untuk Sheila besar dan nikah. Atau yang kedua adalah dia tinggalkan Sheila, dia nikah sama laki-laki yang lain. Itu adalah sesuatu yang sah.
pada zaman itu. Contoh Orpa ya. Waktu Naomi bilang pulang saja, dia pulang. Walaupun dengan menangis-menangis, rada pura-pura begitu. Wah kesannya ini tak pura-pura gitu. Ya sudah saya pulang begitu kan. Tapi dia bisa punya pilihan demikian. Ya. Dan demikian juga dengan Tamar. Saya tadi waktu diskusi dengan Pak Tama di mobil saya bilang, kalau saya jadi Tamar, saya nggak mau dibodoh-bodohin kayak begitu. Kalau saya jadi Tamar, saya langsung ambil tindakan, tinggalkan Sheila. Begitu. Kenapa saya harus tunggu dalam penantian yang tidak pasti? Apalagi kenapa Pak mertua yang sudah jelas-jelas ini penipu ini kan ya. Saya nggak mau begitu. Tapi anehnya kenapa dia bertahan? Kenapa dia mau tetap setia kepada perjanjian Levirat? Karena dia telah melihat ini. Sehingga seorang penafsir mengatakan bahwa tindakan daripada Tamar menanti tanpa adanya kepastian daripada Yehuda itu adalah tindakan iman. Tindakan iman. Bukan hanya sekedar mempertahankan masa depannya dia. Saya triple marginal loh. Saya mau triple marginal ini dibuang. Masa depan saya mau diperbaiki. Status saya mau saya perbaiki. Dan seterusnya. Bukan cuma itu. Seorang ahli teologi perjanjian lama mengatakan bahwa bukan itu saja yang diperjuangkan oleh Tamar. Dan bukan hanya untuk keadilan saja yang diperjuangkan oleh Tamar. Tetapi iman yang ada di balik itu semua yang mendrive Tamar sampai dia menuntut keadilan dan dia juga mau tetap ada di dalam keluarga Yehuda. Ini kan aneh ya Bapak Ibu ya. Aneh banget. Mau tetap ada di dalam keluarga Yehuda. Ada salah satu buku yang bilang begini. Dia melihat ada dua hal di dalam keluarga Yehuda. Kenapa dia bertahan untuk tunggu dalam penantian yang tidak pasti itu. Yang pertama adalah masa depan. Pengharapan akan masa depan. Tetapi juga yang kedua adalah dia tahu bahwa garis keturunan daripada Yehuda ini harus ditegakkan berkaitan dengan perjanjian kekal Allah. Ini versus dengan apa yang ada pada diri Onan ya. Onan gak pikir begini. Begitu juga Yehuda ketika dia mempertahankan Sheila dan dia tidak berikan Sheila kepada Tamar. Yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Tetapi tidak berpikir bagaimana garis keturunan itu ditegakkan berdasarkan perjanjian kekal Allah. Dan bagaimana pengharapan masa depan daripada Tamar. Nah kalau Tamar dia pikir dua ini sekaligus Bapak Ibu. Dan itu sebabnya Alkitab bilang bahwa dia di belakang ini ada iman. Iman itu tidak selalu dibicarakan dengan eksplisit di dalam penjelasan daripada perjanjian lama. Seringkali iman itu dibicarakan oleh perjanjian lama melalui tindakan atau perbuatan tokoh-tokoh perjanjian lama. Itu seringkali demikian. Bapak Ibu kan gak tahu Tamar ini bertobat kapan kan ya? Gak ada satu orang pun yang tahu. Lalu Salomo, catatan akhir dari Salomo itu kan dia punya banyak istri kan ya? Siapa yang tahu kapan dia bertobat? Gak ada yang tahu kan? Satu-satunya kita lihat itu di dalam konfirmasi Alkitab perjanjian baru kan ya. Bahwa dia adalah orang yang melahirkan atau menjadi nenek moyang yang melahirkan Kristus sebagai apa? Yesus Kristus di dalam keadaannya sebagai manusia ya. Jadi Bapak Ibu dan saya lihat di sini ya. Iman di dalam perjanjian lama tidak harus dinyatakan secara eksplisit tetapi iman dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keyakinan kepada perjanjian Allah, keyakinan kepada Allah Yahweh itu yang mendrive, mendorong seluruh motif dan tindakan daripada tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama. Ketiga, kita lihat hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari Tamar. Kejatuhan daripada Tamar melalui samaran yang kita sudah tahu mengenai hal itu sudah sangat jelas ya. Saya nggak akan bahas lebih jauh. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana samaran itu justru menjadi alat di tangan Tuhan untuk memulihkan kembali kehidupan daripada Tamar dan Yehuda sekaligus. Kadang-kadang kita pikir kenapa sih harus jatuh dulu? Tapi Tuhan Allah seringkali kenapa izinkan kejatuhan dalam kehidupan kita? Karena kita tuh terlalu bebal. Diperingatkan gak mau dengar. Ditegur tidak mau dengar. Dibiarkan saja jatuh. Sebagai pukulan untuk kembali kepada Tuhan.
Jadi di sini Bapak Ibu dan saya bisa melihat bagaimana Tamar ketika dia menyadari bahwa Yehuda tidak ingin memberikan Shelah sebagai suaminya, ya, dalam penantian yang tidak jelas itu dia sadar bahwa memang Yehuda nggak mau kasih, maka dia menanggalkan pakaian kejandaannya dan mengenakan telekung dan selubung. Pada zaman itu pakaian kejandaan itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang datang ibadah pada zaman itu, ke kuilnya atau kemana gitu, ke tempat-tempat publik, dia pasti pakai baju kejandaan. Jadi orang itu tahu bahwa dia nggak punya suami atau suaminya sudah mati. Begitu. Mengenakan telekung dan selubung. James Boyce, dia mengatakan bahwa itu adalah pakaian seperti perempuan yang biasa melakukan prostitusi di kuil-kuil Kanaan. Telekung atau selubung adalah pakaian prostitusi. Kenapa? Karena di kuil-kuil Kanaan itu biasa orang melakukan prostitusi. Habis ibadah, di depan situ, di halaman situ disediakan laki-laki perempuan yang bisa ditiduri. Makanya homoseks, lesbian itu ada di kuil-kuil kafir. Begitu. Nah bayangkan seorang seperti Tamar melakukan hal demikian. Penggunaan selubung untuk menutupi wajah itu adalah simbol aktivitas seksual. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat ada kita punya tetangga pakai kerudung, tutup wajah, itu bukan tanda seksual ya Bapak Ibu. Tapi kalau zaman dulu Bapak Ibu jangan bikin begitu. Karena penggunaan selubung yang menutupi wajah itu simbol aktivitas seksual. Khususnya dalam pernikahan. Tahu dari mana? Mari kita baca Kejadian 24 ayat 65. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Ribka dibawa untuk ketemu sama Ishak untuk kemudian masuk ke dalam kemah tempat mamanya. Dan itu tanda bahwa mereka sudah bersatu sebagai suami istri. Dan waktu dia mau ketemu sama calon suaminya, dia buat apa? Tutup wajahnya. Gitu. Nah, ini adalah tanda aktivitas seksual. Ketika Ribka dibawa masuk Ishak ke dalam kemah Sarah ibunya, maka disitulah terjadi hubungan seksualitas. Nah, di sisi yang lain penggunaan selubung oleh Tamar supaya dia tidak dikenali oleh Yehuda itu adalah makna praktisnya. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah end justifies means, ya. Kejatuhannya ini ya. Tujuan menghalalkan cara. Pertanyaannya di dalam Ancient Near East ini diperbolehkan tidak? Diperbolehkan. Jadi kalau papa mertuanya duda, ini kan dia baru meninggal nih kan, baru habis berkabung, ya. Kemudian ketemulah sama menantunya yang menyamar itu. Ya, dalam perjalanan menuju ke Timna ya. Nah jadi kalau di dalam Ancient Near East Bapak Ibu, tindakan Yehuda itu dibenarkan. Karena seorang mertua yang telah menduda boleh mengambil janda dari anaknya sendiri. Ya janda mati tentunya ya. Kayak Tamar begitu. Jadi itu gak salah kalau Ancient Near East. Tapi Alkitab mengatakan bahwa itu adalah suatu perzinahan. Karena kalau kita lihat di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menyingkapkan aurat daripada anak perempuannya atau aurat daripada menantu perempuannya. Gak boleh. Tapi ini yang terjadi adalah di dalam budaya pada zaman itu sesuatu yang lazim saja. Maka yang terjadi saudara lihat di sini. Tujuan menghalalkan cara. Mengapa ini bisa terjadi? Karena aspek budaya. Jadi kalau kita bilang Tamar adalah seorang yang setia, seorang yang beriman kepada Allah Yahweh, persoalannya adalah dia tidak mendapatkan pengajaran yang tepat dan benar tentang bagaimana cara untuk melakukan segala sesuatu dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya dia melakukan apa yang kita sebut dengan ends justify means, ya. Tujuan menghalalkan cara. Cara ini dia bisa pakai budaya. Yang penting tujuannya dia dapat. Mengerikan ya.
Tapi Bapak Ibu inilah gambaran daripada kita juga. Kalau Bapak Ibu percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan engkau tidak mendapatkan pengajaran firman yang benar, maka terjadi mix di dalam tindakan-tindakan kita. Campuran antara budaya dengan apa yang kita mungkin tahu setengah kebenaran itu. Gak utuh, jadi campur-campur. Jadi kalau orang sudah percaya harus dapat pengajaran firman. Nah, kita tahu juga di dalam konteks ini penipuan terjadi ya. Jadi Yehuda tipu Tamar, Tamar tipu Yehuda. Lengkap sudah ya dosanya. Dan menariknya Bapak Ibu dan saya lihat di dalam ayat 15 sampai 16 apa yang Yehuda lakukan kepada Tamar. Kita lihat Kejadian pasal 38. Itu adalah sesuatu yang kira-kira mirip dengan apa yang dilakukan oleh Hawa di Taman Eden. Kejadian 38 ayat 15 sampai 16a. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam bahasa aslinya, melihat lalu menghampiri. Istilah ini adalah istilah yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Hawa. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-6, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Struktur kalimat di dalam ayat 15 sampai 16a tadi yang kita baca mirip dengan struktur kalimat Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat buah itu baik, menarik hati, lalu dia ambil, dia makan. Yehuda juga begitu. Dia lihat perempuan itu, lalu dia hampiri, langsung dia tidur dengan perempuan itu. Seorang penafsir mengatakan bahwa ini adalah gambaran nafsu. Nafsu yang menggairahkan Yehuda. Nafsu yang sama juga yang menggairahkan dia mengapa dia ambil istri daripada perempuan Kanaan. Dan begitu juga waktu dia tidur dengan Tamar dalam ketidaktahuannya dia. Tetapi tetap saja itu adalah dosa. Maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Yehuda yang adalah keturunan daripada para patriark. Orang yang dikuasai oleh nafsu. Bukan saja dia menipu menantu dan ditipu oleh menantu. Tetapi nafsu jahat itu menguasai dia dan menggerakkan dia sehingga dia melakukan hal itu. Tidak lama setelah masa pergabungan daripada istrinya yang meninggal itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau anak laki-lakinya juga nafsunya kayak apa dalam hal seksualitas. Ternyata papanya 11-12. Mengerikan ya. Mengerikan Bapak Ibu. Ini kejadian, benar-benar kejadian. Jadi Bapak Ibu hati-hati sebagai keluarga, sebagai orang tua. Hati-hati karena kita mungkin belajar Yehuda, kita pikir kita gak kayak Yehuda. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh papa, nafsu yang ada pada diri papa, kalau itu tidak diakui dan tidak dibereskan di hadapan Tuhan, anak akan ikut. Jadi mengerikan sekali. Maka perzinahan ini terjadi antara mertua dan menantu tanpa diketahui. Nah di dalam hal ini saudara dan saya bisa lihat bahwa Alkitab berbicara mengenai dosa yang disengaja dan tidak disengaja ya. Kalau kita bilang kategori daripada Yehuda adalah tidak disengaja karena Yehuda tidak tahu kalau itu menantunya, ya kan? Tetapi persoalannya tidur dengan pelacur itu juga dosa. Lepas daripada itu menantunya atau bukan. Dia kan duda ya Bapak Ibu ya. Harusnya dia ambil perempuan yang benar, yang paling tidak ya kalau memang dia nafsu ya taruhlah dia ambil perempuan yang walaupun perempuan Kanaan ya masuk dalam pernikahan. Baru buat hubungan seks di dalam pernikahan. Jadi nggak boleh tidur dengan pelacur. Duda tidur dengan pelacur. Lepas daripada itu menantu atau bukan. Itu sudah dosa. Dalam ketidaktahuan, ketidaksengajaan dia bahwa itu menantu. Wah double dosa saudara. Tidur dengan pelacur. Tahu-tahu itu menantunya dia.
Ini benar-benar. Maka penafsir bilang begini, Bruce Waltke dan juga James Boyce punya satu kesepakatan. Kejatuhan Yehuda itu sudah jatuh amat-amat dalam. Tapi dia nggak sadar. Mengerikan ya Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Ini yang dikatakan Bapak yang kemudian nanti menurunkan Kristus sebagai dalam keberadaannya sebagai manusia. Tapi lihatlah kerusakan yang terjadi. Sangat rusak. Nah, pemulihan yang terjadi Bapak Ibu. Di sini kita lihat bagaimana Tamar itu punya hikmat ya. Tamar itu minta. Dia tidak, kalau pelacur itu kan dia punya tarif ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu tarif pelacur, tetapi biasanya itu karena kan kita nggak ngecek kan ya. Tapi biasanya tuh kalau pelacur itu karena itu adalah bisnis seksualitas, maka biasanya ada tarif. Kalau mau ambil yang gadis yang model bagaimana itu bukan gadis sebenarnya. Perempuan yang seperti apa ya, ada tarif tertentu. Nah, si Tamar tidak kasih tarif. Tetapi dia tanya sama Yehuda, apa yang kau kasih? Itu menunjukkan bahwa dia bukan pelacur sebenarnya. Harusnya dengan perkataan itu saja, Yehuda sudah punya kepekaan. Pelacur ada tarif, kok ini nggak ada tarif? Malah dia tanya sama saya, kok kasih apa sama saya? Anak kambing ya, nanti saya kirim buat kamu. Begitu. Nah kalau begitu kasih tanggungannya, sebelum anak kambing itu kamu kirim. 3 ID cardnya, langsung. Sebagai bukti bahwa Yehuda adalah ayah dari anak yang dikandungi. Yang kalau kita baca di situ apa saja yang dikasih? Ya, ya, cincin, tongkat, lalu apa lagi? Cap meterai, kalung, tongkat ya. Sorry, bukan cincin. Cap meterai, kalung, tongkat. Ya, itu adalah ID cardnya. Ya, yang menunjukkan bahwa memang itu pemiliknya Yehuda. Maka ketika Yehuda itu kemudian hari mengirimkan anak kambing itu dan tidak mendapatkan perempuan itu di sana, dia bilang ya sudah daripada orang olok-olok kita ya biar aja di situ. Tetapi itu menjadi bukti 3 bulan kemudian ketika Tamar mengandung dan melahirkan 2 orang anak kembar. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di sini, suatu hal yang kita lihat pemulihan terjadi adalah melalui suatu proses kejatuhan. Yehuda tidak pernah mengakui dosa-dosanya dia. Tetapi kali itu di dalam ayat 25 sampai 26, Yehuda mengakui dosa-dosanya. Kita lihat ya ayat 25 sampai 26. Ketika perempuan itu mau diambil untuk dibawa kepada bapak menantunya dan dilakukan eksekusi, dibakar, dia kasih semua barang itu lalu dia bilang periksalah. Nah kata periksa itu Bapak Ibu ternyata kata yang sama yang dipakai ketika Yehuda dan saudara-saudaranya menipu Yakub tentang kematian Yusuf. Lalu dia bawa jubah dengan darah itu, dia bilang begini, Papa periksalah. Betulkah ini jubah daripada anak yang kau kasihi? Sekarang Tamar pakai kata yang sama. Sekarang periksalah barang-barang ini. Siapa pemiliknya? Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, segala sesuatu yang tersembunyi, dosa yang tersembunyi itu sekarang seolah-olah Tuhan bongkar, Tuhan angkat keluar, buka. Siapa yang punya ini? Penipuan yang terjadi, bongkar semua. Dan di saat itulah, apa yang dikatakan oleh Yehuda? Ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku. Tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Pengakuan dosa sebagai titik permulaan pemulihan dalam kehidupan keluarganya Yehuda. Dan termasuk di dalam pemulihan kehidupan daripada Tamar. Allah membuat sedemikian rupa kejatuhan itu bukan menjadi titik kehancuran habis-habisan daripada umat Tuhan. Tetapi menjadi titik di mana Allah mengubahkan itu untuk kemudian memulihkan hidup umat Allah. Membuat mereka berdosa, yang berdosa itu sadar diri mereka berdosa. Akui itu dan sungguh-sungguh bertobat daripada dosa-dosa mereka. Kalau saya sih pribadi lebih baik jangan Tuhan Allah pukul dulu ya. Cukup Tuhan Allah bersuara, kita ikut perintahnya dia. Ketika dia memperingatkan, ikut. Kalau dia sudah pukul Bapak Ibu, mengerikan. Bukan cuma pukul, kalau dia biarkan, lebih mengerikan lagi. Maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa belajar
bagaimana Tuhan memulihkan mulai dari apa? Pengakuan dosa Yehuda sendiri di dalam konteks hubungan dia dengan Tamar. Yang kedua, Sera dan Peres dalam 1 Tawarik 2 ayat 4 diangkat sebagai anak kandung. Kalau kita mau lihat secara garis keturunan, kita kan agak kurang kita kurang bisa menempatkan Peres dan Sera ini sebagai anak kah? Atau sebagai cucu kah? Atau bagaimana begitu kan ya? Tetapi kalau kita lihat 1 Tawarik 2 ayat 4, mari kita baca. Sera dan Peres diangkat menjadi anak kandung daripada Yehuda. Sehingga dikatakan Yehuda itu punya 5 anak. 1 Tawarik 2 ayat 4. Di situ dikatakan Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Sera. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Termasuk di dalamnya adalah Onan dan Shelah. Plus 2 anak itu yaitu Sera dan Peres. Jadi di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat ya, diangkat sebagai anak-anak kandung berarti menjadi ahli waris dari perjanjian kekal Allah. Di sini kita lihat ahli waris ya. Bukan saja ahli waris bagi Yehuda itu sendiri ditegakkan, tetapi juga berkaitan dengan penggenapan perjanjian kekal Allah. Sehingga ada seorang penafsir yang bilang begini, inisiatif daripada Tamar untuk tanda petik menipu mertuanya dan kemudian tidur dengan mertuanya sebenar-benarnya untuk ini. Menegakkan generasi penerus daripada Yehuda, tetapi juga di saat yang sama masa depan dia dipulihkan dan penggenapan janji Tuhan tergenapi. Nah ini saya nggak tahu nih bagaimana proses itu bisa terjadi dalam kehidupan daripada Tamar ya. Tapi Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di sana ya. Maka Bapak Ibu dan saya bisa lihat di sini bahwa sejak saat itu bukan cuma ahli waris ini saja yang kita bisa lihat sebagai cara Tuhan untuk memberikan pemulihan, tetapi juga tidak bersetubuh lagi ya. Yehuda tidak lagi bersetubuh dengan Tamar. Sejak saat itu Yehuda gak ambil istri lagi. Gak ada istri lain. Yehuda itu kita mau pakai istilah ya dia kalau mendudanya itu ya sudah seterusnya. Begitu. Sebagai suatu konsekuensi yang dia harus pikul karena pertobatan dia. Dia tidak lagi mengulangi kesalahan itu. Tidak lagi. Itu satu kali kejatuhan untuk selama-lamanya. Stop, sudah di situ. Gak lagi dia buat. Maka ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat bahwa orang yang bertobat dari dosa-dosanya pasti sadar dirinya berdosa, sadar objek dosanya, subjek dosanya itu dengan tepat dan benar di hadapan Allah. Dan yang kedua, dengan rendah hati mau menerima konsekuensi dosa, termasuk tidak memiliki istri sampai dengan dia mati. Lalu siapa yang pelihara anak-anaknya? Tamar. Dan kalau kita memperhatikan, pasal 38 di awal menunjukkan bahwa Yehuda itu keluar dari rumahnya Yakub. Tetapi setelah peristiwa ini, Yehuda kembali ke rumah Yakub. Dan Tamar mengalami apa yang disebut dan pertumbuhan iman lebih jauh lagi di rumah Yakub. Ya, kita lihat pertumbuhannya. Pertumbuhan iman Tamar. Ini di dalam rumah Yakub ya. Mereka kembali ke rumah Yakub. Jadi tadinya Yehuda pergi meninggalkan papanya dan saudara-saudaranya. Cari jalan sendiri, tinggal sendiri. Sekarang setelah pasca kejadian ini dia balik lagi ke rumah papanya. Disitulah komunitas berfungsi. Dan disitulah Tamar makin bertumbuh. Dan apakah Tamar punya suami yang lain? Gak ada. Tamar nikah sama Shelah? Juga tidak. Begitu. Jadi Bapak Ibu lihat ya, ini pemulihan. Allah buat itu sedemikian rupa sehingga di dalam Matius dikatakan bahwa Pereslah yang Tuhan pilih untuk menurunkan Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia. Mari kita baca Matius pasal yang pertama.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, dan seterusnya. Bapak Ibu memperhatikan di situ, semua nama saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yehuda tidak disebutkan, tetapi Yehuda disebutkan. Karena dialah pilihan Allah yang untuk menurunkan Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia. Yang jauh dibawa dekat. Bukan cuma Tamar dibawa dari yang jauh dekat. Tetapi Yehuda sendiri pun dibawa oleh Tuhan. Dia yang tadinya jauh, ya, walaupun dia ada dalam keluarga yang diikatkan perjanjian kekal Allah, tetapi dia jatuh dalam dosa dan Allah membawa dia dekat kepada Allah. Bahkan dia dipakai Tuhan untuk menurunkan Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia melalui Peres. Di sisi yang lain, Tamar adalah perempuan pertama yang disebutkan namanya di dalam Injil Matius untuk menunjukkan bahwa dia adalah cikal bakal daripada orang-orang non-Yahudi yang akan diselamatkan oleh Allah. Kalau kita baca di situ, nama-nama yang non-Yahudi selanjutnya akan diikuti oleh Rahab, Rut, ya. Tetapi nama pertama itu Tamar. Orang yang diperlakukan secara tidak adil, orang yang ditipu, orang yang tidak diperhatikan hak-haknya, justru Allah perhatikan dia. Malah Allah menempatkan dia pada posisi yang begitu amat tinggi dan bahkan menjadi cikal bakal daripada orang-orang non-Yahudi yang akan diselamatkan oleh Allah di hari-hari ke depan. Maka kesimpulan kita hari ini, di dalam Kristus, kita yang telah berdosa, kita yang seharusnya tidak layak menerima kasih karunia Tuhan, dilayakkan untuk menerima itu semua karena pengampunan Tuhan. Dan proses yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita untuk membawa kita dekat kepada Kristus, hidup dalam relasi yang baru dengan Allah melalui pertobatan dan kehidupan yang dipulihkan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah-Mu buat kami di dalam memahami, mengenali akan tokoh Tamar yang sebenarnya juga merefleksikan kehidupan kami sebagai orang yang berdosa, yang jauh daripada Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kami dibawa dekat dengan Allah kami. Karena itu kami berdoa kiranya Engkau menguduskan kami dengan firman-Mu dan kiranya Engkau yang memulihkan kehidupan kami agar kami tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang sama, tetapi kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan dan dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.